Marilah kita bangkit berdiri. Saudara kita telah berbaring di dalam damai Kristus. Dengan penuh kepercayaan dan harapan, kita mempercayakan Dia kepada Allah, Bapa yang Maha Baik, dan mengiringinya dengan doa-doa kita. Karena pembaptisan, Dia menjadi anak Allah, dan dalam perjamuan Ekaristi, Ia telah dikuatkan dengan santapan surgawi. Semoga Ia diizinkan mengambil bagian dalam perjamuan abadi di surga bersama dengan seluruh keluarga Allah. Marilah kita juga berdoa bagi kita sendiri yang bersedih karena saudara kita telah berubah. Semoga kita dapat bersatu kembali dengan Dia bila Kristus tampak dalam kemuliaan untuk menghantar segala-galanya kepada Bapa. Marilah kita mempersiapkan hati kita sejenak seraya memohon belas kasih Allah atas segala dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Bapa, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dengan sukacaya dan kehidupan bagi saudara kami yang telah meninggal, Bapak Yohanes Baptista Sudinan, dan bagi kami semua. Hadirlah di tengah kami dengan belas kasihan-Mu, dan semoga Engkau yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kami. Marilah berdoa. Allah, Engkaulah sumber kebaikan. Engkau senantiasa berbelas kasih.
Kami mohon dengan rendah hati untuk saudara kami, Bapak Sugiman, yang telah berpulang. Selagi masih hidup, ia berharap dan percaya kepadamu. Semoga ia kau perkenankan masuk ke tanah air surga dan menikmati kegembiraan abadi. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan bacaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Hidup Mazmur halaman 103.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah Lazarus meninggal, Yesus bertemu dengan saudaranya Marta. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Pernyataan Marta ini merupakan ungkapan kekecewaan, ungkapan kesedihan, tapi juga sekaligus ungkapan pengharapan. Dua hal terungkap sekaligus. Dan itulah yang seringkali mewarnai situasi orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai dan sekaligus mencintai kita. Setiap orang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya dan mencintainya pasti akan merasakan kesedihan, akan merasakan kekecewaan, akan merasa menyesal juga, mungkin ada sesuatu yang belum kita lakukan dan seterusnya. Bahkan juga tidak jarang mendatangkan air mata. Tentu ini merupakan suatu yang wajar, karena memang antara kita dengan yang bersangkutan ada ikatan, ada relasi satu sama lain. Ini juga saya kira mewarnai keluarga Bapak Iman. Saya tidak tahu Mas Revo nangis juga. Saya dengar kemarin merau-merau juga. Tapi itulah situasi. Saya tidak melarang orang menangis. Yang tidak boleh adalah tenggelam dalam tangisan. Boleh menangis, karena itu juga salah satu ungkapan diri kita. Tapi jangan tenggelam dalam tangisan. Saudara akan bangkit dalam Yesus. Kita percaya Bapak Sudiman selama 81 tahun ini telah menyelesaikan segala tugasnya, segala tanggung jawabnya, telah menanamkan benih-benih yang baik di dalam kehidupannya, terutama di dalam keluarganya. Itu juga kita rasakan dampaknya kita pada saat ini. Maka agar kita tidak tenggelam dalam tangisan itu, ada beberapa hal yang masih bisa kita lakukan. Yang pertama, kita akan memohon kemurahan Allah. Sebagai manusia tentunya tidak ada orang yang terlepas dari kekurangan. Bila ada sesuatu yang bisa menghalangi ia untuk masuk ke dalam kebahagiaan bersama Tuhan, biarlah hanya kemurahan Allah yang menjadi antara kita. Asudiman sekarang sudah tidak bisa diperbaiki apapun, hanya cinta dan kemurahan Allah yang bisa membebaskan dia. Maka pada siang ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah. Yang kedua,
Kalau kita sungguh mencintai Bapak Sugiman, orang yang telah meninggalkan kita, maka hal yang lain yang bisa kita lakukan adalah tetap memelihara benih-benih kebaikan yang ia tanamkan, benih-benih cinta yang ia wariskan dalam kehidupan kita. Siapapun yang mengenal Pak Sugiman, marilah tetap pelihara kebaikan itu, terutama keluarga. Cintailah orang-orang yang ia cinta. Berbuat baiklah kepada orang-orang di mana Bapak Sugiman juga punya keinginan untuk berbuat baik. Keluarga satu sama lain, ungkapkanlah kepedulian, perhatian, sehingga Bapak Sugiman dapat pergi meninggalkan kita dalam keadaan tenang. Dan yang terakhir, kematian merupakan sebuah kepastian bagi siapa yang bisa menolak kenyataan. Dan kematian tidak pernah mensyaratkan sakit, tidak pernah mensyaratkan tua. Maka siapapun yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini, kita diingatkan akan tiba saatnya maut juga mengambil kita. Entah kapan dan di mana kita tidak tahu. Oleh karena itu, marilah kita mengisi kehidupan ini sebaik-baiknya. Selama Tuhan memberikan kesempatan pada kita, maka isilah, jadikanlah hidup kita lebih bermakna, baik untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan sekali lagi, kita tidak tahu Tuhan akan memberi kita kapan. Maka selama Tuhan memberikan kesempatan, mari kita isi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Itu 3 catatan. Dan mari sekarang kita ini sejenak mengingat segala kebaikan Bapak Yesus. Marilah kita berdoa kepada Allah yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Semoga Allah berkenan membebaskan saudara kita Bapak Yohanes Baptista Sugiman yang meninggal ini dari kekuasaan dosa dan maut. Semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangannya dan meliputinya dengan belas kasihan. Semoga Allah menyambut dia dalam kerajaannya yang berlimpahkan damai dan bermandikan cahaya. Semoga Allah membahagiakan dia dengan persahabatannya dan mempersatukan dia dengan para kudus. Kita sampaikan doa kita secara pribadi untuk Bapak Sugiman. Allah Bapa kami, semoga berkat doa kami, saudara kami Bapak Sugiman mendapatkan kasih sayang yang senantiasa diharapkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita nyanyikan Kristus Bangkit, halaman 101, bait 1 dan 2. Wow.
Mari kita berdiri, kita akan mendoakan doa syukur kepada Allah atas seluruh kemurahan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Allah atas keselamatan abadi yang telah Allah anugerahkan kepada semua orang yang percaya padanya. Sebab Yesus Kristus putranya telah turun dari surga, agar kita bersama dengannya dapat diangkat ke surga. Allah yang Maha Rahim, sudah selayaknya dan pantas bahwa kami panjatkan doa syukur kepadamu sekarang dan di mana-mana. Sebab kematian orang beriman telah kau ubah menjadi jalan kepada kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kasih sayang dan kemurahan-Mu yang telah kau nyatakan dalam Yesus, sebab dialah yang menunjukkan kami jalan kembali kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena melalui sengsara dan maut, Yesus memperoleh kemuliaan dan kebangkitannya, bukan untuk dirinya sendiri saja, melainkan juga untuk mereka yang percaya kepadanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena dalam Yesus Putramu bersinarlah pengharapan akan kebangkitan yang membahagiakan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kami yang berduka cita ini atas meninggalnya ayah Bapak Yohanes Baptista Sugiman merasa terhibur oleh janji kebangkaan yang akan datang. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Maka dari itu Bapa, bersama dengan para malaikat dan segala orang kudus-Mu di surga, bersama juga dengan seluruh umat-Mu di dunia, kami hendak melakukan madah kemuliaan-Mu dan tak henti-hentinya bernyanyi. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, 81 tahun lamanya saudara kami Bapak Yohanes Baptista Sugiman tinggal di tengah-tengah kami. Ia tidak akan ikut serta lagi dalam perjuangan, pekerjaan, dan pergaulan kami sehari-hari. Ia telah berpindah menuju ke dalam keabadian bersama. Tetapi dalam kepercayaan, kami nunggu saat pertemuan kelak dengan jenazahnya akan kami hantar ke kuburan, tetapi namanya akan tetap tinggal di antara kami. Namanya Yohanes Baptista Sugiman akan kami sebut dengan hormat dan penuh kasih. Namanya tinggal di tengah-tengah kami sebagai peringatan, dan sebutannya jadilah tanda kehormatan. Ya Allah, kebangkitan Putra-Mu kami peringati, sebab kebangkitannya telah menjadi jaminan kebangkitan kami.
dalam pengantara kami ini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan. Bapak Ibu yang terkasih, saya memberikan kesempatan kepada Provinsi Besar Suci untuk memberikan kata-kata penghiburan bagi kami berduka. Terima kasih. Bu Bapak, saudara-saudari, selamat pagi. Atas nama pribadi, demikian juga atas nama Ordo Salib Suci, saya menyampaikan turut berduka cita bagi seluruh keluarga besar Bapak Yohanes Baptista Sugiman yang telah Tuhan panggil. Saya berdiri di sini bukan provinsial, Pastor Eko, Pastor Paroki yang segera berakhir. Ketika saya masuk di Paroki Laurentius, Pak Sugiman itu hampir setiap hari kalau tidak sakit dan ada di Bandung datang ke gereja. Bayangkan, datang ke gereja naik sepeda motor. Jalan aja sudah pelan, masih naik sepeda motor. Yang ditakutkan adalah orang lain menabraknya. Tapi ketekunannya itu sungguh luar biasa. Datang terus ke gereja. Beliau mencoba menjadi orang baik, menjadi orang yang kudus, pasti untuk mendoakan anak-anaknya, khususnya Pastor Eko yang sudah malam Tuhan itu. Yang didoakan di Pastor Eko pernah bercerita ketika masih ada misa-misa online. Beliau satu kamar dengan ayahnya, Pak Sugiman. Pak Sugiman sudah bersiap untuk misa online. Pastor Eko mungkin waktu itu belum mandi, jangan-jangan. Tapi Pak Sugiman, ketika di gereja itu dibunyikan lonceng, teng, apa yang dilakukan oleh beliau ikut berdiri. Beliau ikut berdiri, seolah benar-benar hadir di dalam gerejanya. Sampai anaknya kagum, bapak saya luar biasa katanya. Anaknya tidak berdiri. Itu luar biasa. Pak Sugiman bisa menjadi teladan dalam hal yang baik, dalam hal kekudusan, seperti yang kemarin diceritakan oleh Monsignor Anton juga. Beliau tetap memberikan diri untuk orang lain. Beliau tetap hadir untuk lingkungannya, datang dalam pertemuan lingkungan, pasti bicara juga. Jadi luar biasa. Sebagai warga gereja itu sangat luar biasa. Sebagai warga masyarakat pun yang memperhatikan tetangganya. Pak Sugiman memang luar biasa di dalam kehidupannya, terus-menerus hadir di gereja. Setiap minggu sudah tahu juga duduknya sebelah mana. Saya lihat diantar oleh adiknya. Pasti posisi duduknya kalau imam menghadap ke umat berarti sebelah kanan saya. Hampir selalu terus di situ. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita kehilangan teladan yang baik, contoh yang baik di dalam hal kekudusan, di dalam hal kebaikan bagi orang-orang lain. Maka saya yakin banyak orang, terutama lingkungannya di gereja, merasakan kehilangan beliau, kehilangan Bapak Sugiman. Semoga teladan-teladan baik yang telah Pak Sugiman taburkan selama kehidupannya, teladan-teladan baik yang telah beliau taburkan selama kehidupannya melalui kata-kata dan perbuatan, bisa kita contoh, bisa kita ikuti juga. Dan saya yakin beliau akan menjadi pendoa bagi kita, bagi secara khusus bagi keluarganya. Saudara-saudari, mari kita terus iringi perjalanan terakhir Bapak Sugiman menuju ke pemakaman, dan juga jelas dalam perjalanan menuju ke rumah Bapak. Kita iringi dengan doa-doa kita. Kita iringi juga keluarga dengan doa-doa kita dan senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan. Sekali lagi, pada seluruh keluarga besar Bapak Yohanes Baptista Sugiman, keluarga besar Pastor Eko, saya turut berduka cita. Seluruh umat Paroki Laurentius merasakan duka cita yang sama. Mari kita terus saling mendoakan satu sama lain. Tuhan memberkati. Amin.
kasih Pastor Hendra sebagai pastor paroki sudah memberi penghiburan dan menyadarkan saya bahwa Bapak itu banyak berdoa kuat karena punya anak seperti saya. Sebagai ucapan terima kasih akan disampaikan oleh adik saya, Bapak Harvis bin Al-Santa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para imam. Kami dari keluarga besar Bapak Sugiman ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Uskup Bandung, Monsinyur Anton Ordo Saling Suci, para dokter, khususnya Dr. Eko Antono dan Dr. Yani, para suster IGD Santo Borromeus, para suster ICUD Santo Borromeus, para sahabat dan saudara keluarga Bapak Saliman, Ibu Leni dan Pak Harto, Ibu Nina dan Pak Toto, serta tim dekorasi. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada Provinsial WSD dan Pastor Paroki kami, Pastor Hendra, dan sudah memberikan sakramen perminyakan untuk air kami. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh para imam Ordo Saling Suci, para suster cinta kasih Carolus Borromeus, para frater Ordo Saling Suci, guru Selikola, ketua lingkungan 19 Sarijadi dan ketua wilayah, seluruh umat yang dengan sukarela meluangkan waktu hadir di acara doa untuk ayah kami, dan umat yang mendoakan ayah kami. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua petugas APK Santo Yusuf yang banyak membantu kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sudah lengkap sekali. Dan ayah akan diantar menuju pemakaman Kerkop Cimahi. Sesuai dengan kehendaknya bahwa ayah akan dibaringkan bersama ibu di dalam satu lubang yang sama. Dan ibu pun kemarin sudah berkata, matur nuwun yeuna. Apa yang dipersatukan Allah sungguh tetap bersatu. Bukan hanya maut memisahkan, maut tetap menyatukan mereka. Sekali lagi saya atas nama keluarga sangat berterima kasih untuk doa-doa dan kehadiran Anda. Mari kita mohon berkat betul. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, upacara pelepasan jenazah sudah selesai. Marilah kita pergi dan mengantar jenazah ke kuburan. Semoga damai Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Mohon maaf, keluarga menyediakan bus karena di sana jalannya sempit. Bus ada 2 bus. Silakan Anda masuk, nanti bus akan kembali ke tempat ini. Terima kasih. Kita nyanyikan lagu penutup halaman 123.
di sini ya? Iya, iya, tenang. Sudah hadir, terima kasih. Upload di YouTube kok. Instagram terus. Oh, baik. Biar enak aja.
Ya, saya masih siap belum? Ibu bergabung EA dan berkati Bapak sekian. Yang bawa foto siapa? Yang bawa foto sama Salib. Oh, bawa Salib deh. Salib. Ke depan. Ganti lilin suster. Ya. Matiin aja. Sekian.
mobil si Maman juga kosong. Maman. Ya, mobil Maman kosong. Ini mobil Maman. Mam, mobil kosong aja. Oh, mobil sih. Jalan, Pak. Sama jalan ya. Mungkin tanya apa aja Bu? Oh, kayak cina ya. Dia bener. Oh ya, jangan. Ini di sini siapa? Kamu naik bus karena ini ada petugas 2 orang. Aku ikut sini. Petugas itu dia. Enggak, ada petugas 2 ikut sini. Oh ya udah berarti. Iya, wajib. Kamu ikut bus yang ada 2 kosong. Bus 2 kosong. Romo. Bos. Belum salam. Oh, betul ya, Mo. Terima kasih dari Anda ya, Mo. Bapak. Salam ya. Terima kasih untuk doanya. Hitungan can dibayar. Tapi di atas. Oh ini udah mau jalan mobil. Kurang.
Kirim ya. Oh, kirim. Dek. Bu, Dek. Bahasa yang keluar ke anda teman ngomong kan enggak apa-apa Pak. Dosen yang tidak mau jalan Pak. Ya, ya. Bisa. Nggak sengaja ngeliat orang-orang Laurensi belum berangkat. Tadi tuh di jalan ada yang ngantor. Gue dari mana? Ya? Laurensi usah sih pakai tukang bareng kita pergi ke foto. Maklum banyak payingnya. Kayak PDI.